warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Zahra Tusita Nur dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi guna menyelesaikan penugasan sumatif pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adapun materi yang akan saya bawakan ialah perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa pada 1948 hingga 1965. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita bahas terlebih dahulu apa sih itu disintegrasi bangsa. Jadi teman-teman, disintegrasi bangsa didefinisikan sebagai perpecahan suatu bangsa, wilayah, pemerintah, atau masyarakat sehingga menjadi bagian-bagian yang terpisah. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor seperti konflik etnis, perbedaan budaya, ketidakadilan, kekerasan politik, hingga ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah. Nah, sementara itu, apa sih yang melatar belakangi disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia pada 1948 hingga 1965 ini? Disintegrasi bangsa Indonesia ditandai dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun terhadap pemerintahan Soekarno pada 18 September 1948. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian atau ketidakcocokan terhadap ideologi Pancasila dan komunis yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Selanjutnya, pergolakan apa saja sih yang terjadi selama masa ini? Jadi, selama masa disintegrasi bangsa 1948 hingga 1965 dibagi menjadi 3 macam pergolakan dan konflik. Nah, yang pertama adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ideologi. Jadi, teman-teman, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pandangan, gagasan, ideologi, maupun pandangan dari masing-masing kelompok. Adapun pemberontakan-pemberontakan yang terjadi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi, pertama, pemberontakan PKI Madiun pada 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh PKI yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis sesuai kemauan mereka. Pemberontakan ini cukup berhasil karena mereka berhasil menambah pasukan bersenjata hingga menjadi provokator dalam demonstrasi petani kepada pemerintah. Akhirnya, untuk memberantas pemberontakan ini, pada September 1948, pemerintah mengerahkan pasukan bersenjata untuk memberantas mereka dan berhasil membuat Musso tewas pada pertempuran tersebut, sementara tokoh-tokoh lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang didasari oleh ideologinya untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara Islam. Dan mereka menolak keberadaan Republik Indonesia. Dan demi untuk menjaga keutuhan bangsa, akhirnya pemerintah melakukan operasi pagar betis untuk membatasi pergerakan DI dan TII. Sehingga pada 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ketiga, Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Teman-teman pasti sudah mengenal dengan peristiwa ini. Bagaimanapun juga ini peristiwa berdarah yang paling terkenal di bangsa kita hingga saat ini. Jadi peristiwa ini dilatar belakangi oleh adanya isu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Hingga akhirnya pasukan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung akhirnya melakukan Gerakan 30 September, di mana mereka menculik dan membunuh 7 mayor dan jenderal yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya.
Untuk mengatasi situasi ini, Panglima Komando Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto akhirnya melakukan pemberantasan dan pembersihan terhadap pasukan komunis Indonesia di pusat maupun di daerah. Kedua, kepentingan. Peristiwa, konflik, dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan merupakan peristiwa yang terjadi akibat suatu pihak yang memaksakan atau mempunyai kepentingannya sendiri di luar ideologi atau nilai atau di luar kekecewaan terhadap pemerintahan. Lalu pergolakan apa saja sih yang berkaitan dengan kepentingan ini? Yang pertama ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang bertujuan untuk mempertahankan negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno kala itu. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz yang dilatar belakangi oleh Andi Aziz yang menolak TNI masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Yang ketiga, Republik Maluku Selatan RMS pada 1950 di mana Maluku menolak untuk bergabung dengan NKRI. Ketiga, sistem pemerintahan. Peristiwa, konflik, dan pergolakan yang terjadi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan pandangan dalam kehidupan politik di mana suatu kelompok mencoba untuk mempunyai tempat dalam kekuasaan suatu pemerintahan. Pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi akibat ketidaksejahteraan Angkatan Darat, Sumatera, dan Sulawesi. Kedua, persoalan negara federal dan BFO yang terjadi akibat kesiapan Indonesia untuk mencapai kedaulatannya sehingga harus menghadapi BFO dan Belanda. Nah teman-teman, itu dia tadi macam-macam pergolakan yang terjadi selama masa disintegrasi bangsa di Indonesia 1948 hingga 1965. Kita bisa lihat sendiri kan bagaimana perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia selama menghadapi masa ini, dari melibatkan operasi militer, diplomasi politik, hingga penguatan nasionalisme. Hingga akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dapat berdiri hingga detik ini juga. Hal ini menunjukkan semangat persatuan dan nasionalisme dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dan teman-teman, itu dia tadi semua hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, kelebihan, ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.